Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan gua Rimba Saga. Maaf nih videonya agak gelap karena gua pakai kamera seadanya, penerangannya juga kurang. Malam ini gua cuma bikin video ini jawab pertanyaan salah seorang subscriber kita yang nanyain tentang teknik. Saya hanya akan jawab yang saya tahu, sama saya juga masih belajar. Pertanyaannya soal layangan, tali timba, dan jenis gelasan. Untuk layangan, kalau bermain jepret untuk jarak jauh diusahakan layangan yang keras, paling enggak sedang, agar manuvernya cepat. Tapi jika main pendek bisa juga menggunakan layangan yang lembek, karena di pendek gak terlalu pengaruh juga soal layangan, dan manuvernya pun gak terlalu jauh juga kalau main pendek ala-ala jackpot. Nah, untuk tali timba atau tali kama bisa sesuai selera. Kalau saya biasanya di 10 cm ujung sayap, di pas itunya atau agak atas sedikit, tergantung angin juga. Kalau angin kencang saya kasih agak ke atas lagi biar manuvernya lebih cepat. Kalau untuk soal teknik, kalau di jepret itu sebenarnya sederhana aja. Kalau kebiasaan saya nih, kan kalau di aturan tarik, kalau musuh kita keluar, kita arah ke dalam, hajar mau tarik ke dalam. Kalau orang ke dalam, kita cuma arahin layang kita ke dalam terus kita rem, mereka pasti bunuh diri. Itu udah aturan dasar main tarik, itu sudah pasti, semua pasti gunain teknik yang sama. Tapi kalau untuk jepret, teknik itu gak berlaku. Yang terpenting untuk jepret, mau masuk dari manapun, pokoknya kita jepret keluar, itu lebih aman. Dan diusahakan jangan terlalu jauh dari layangan. Kalau mau masuk ya masuk sekalian. Terus kalau lawannya orang Jawa Timur, jangan kasih mereka kesempatan untuk masuk ke dalam, karena mereka cepat banget masuknya dan mereka nyerang sampai ke tangan, sampai ke senar ulurannya. Kalau permainan di Jawa Barat, Bandung, Jakarta, dan lain-lain masih bisa kasih masuk juga, masih aman. Soalnya jarang orang-orang Jawa Barat masuk sampai ke tangan. Soalnya kalau di Jawa biasanya, setahu saya, kalau di Jawa Timur kebanyakan mainnya di bawah, tapi ada juga yang main dari atas. Yang terpenting kalau mau bermain dengan orang Jawa Timur, jangan kasih mereka masuk. Dan mereka gak seperti di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat nyilang masuk, kalau mereka enggak. Mereka selalu curi kesempatan untuk masuk, nyeset ke senar. Tapi kalau untuk Jawa Barat gak lama main, langsung main tak gitu. Cuma gitu aja sih kalau soal jepret. Yang penting kita harus tahu posisi benang, dimana saatnya kita jepret itu harus, timingnya harus tepat, dan feeling kita harus benar-benar pas. Jadi diperlukan latihan yang berulang-ulang. Jadi jika kita latihan nih waktu jepret terus kita kalah, nah baca kekalahan kita itu karena apa? Bisa jadi karena benang udah ketempel lawan, kita berjepret, atau jarak pukulannya masih terlalu jauh, pas jepret nggak kena,
akhirnya bunuh diri. Bisa beberapa macam apa kesalahan gitu. Jadi banyak lah kalau jadi intinya gini, kalau yang penting tahu ngepasin pukulan kita lah, lihat posisi lawannya, benangnya di mana. Kalau saya biasanya gini, kalau di Jawa Barat mereka masuk asal mereka kepala layangannya geser dikit udah saja jepret, itu harus pasti dapat. Mau mereka ke dalam, kalau di shot kita jepret gini kita yang putus, tapi kalau di jepret enggak. Kalau main jepret pasti kena, asal jarak pukulannya pas. Kalau jarak pukulnya tidak pas, otomatis kita yang bunuh diri. Sempat ada yang komen juga, jepret kalau diulur banyak kalahnya. Itu bisa jadi juga. Jadi mereka kalah itu bukan karena teknik jepretnya apa salah, atau dibilang jepret kalah sama ulur, enggak gitu juga. Jadi kemungkinan besar timingnya mereka pas mukul nggak pas. Malah kalau di jepret, di permainan jepret, pas mereka ulur itu saya suka. Soalnya itu bolanya udah, benangnya udah benar-benar kendor. Karena kalau di Bandung nih ada yang teknik namanya sentai iblis. Cek, mereka kayak kalah seneng gitu kan. Nah, mereka mau nyentai harus jepret kan. Tapi usahakan jepretnya harus beberapa kali. Soalnya mereka punya gerakan tipuan yang seperti sudah putus, padahal mereka belum putus. Jika jepret sekali, jepretan kita nggak pas, ketempel sama yang teknik sentai iblis, kemungkinan besar kita akan kalah jika pas ngedoubelnya salah. Tapi jika tetap pas, insya Allah kita menang juga. Tapi kalau menang kalah itu hal biasa di dalam permainan layangan. Saya pun gak selalu menang karena saya juga sama masih belajar. Ada kalahnya, ada menangnya, kadang kalah, kadang menang. Itu udah hal biasa dalam bermain layangan. Tapi yang terpenting kita harus tetap belajar dan terus belajar dari kekalahan. Jadi gak usah berguru kemana-mana, kita belajar aja. Misalnya kita kalah nih, kalah sama pemain ini, dia gunain teknik ini. Nah, kita baca pas kita kalah itu posisinya gimana, kita coba lagi posisi yang sama. Kalau masih salah, coba teliti apa yang salahnya. Bisa beberapa kemungkinan, bisa jarak, tempo pukulan, layangannya juga. Oh, satu lagi yang terpenting dalam bermain jepret, senar uluran kita atau bisa kenur atau jenis senar mati atau apapun harus yang enggak molot, kayak elastis. Itu enak buat jepret, dan ukurannya pun jangan terlalu kecil. Ya minimal kalau di kenur 050 060, kalau di senar mati 040 050. Itu udah besar juga. Kalau di senar udah ukuran berapa itu kalau di kenur. Jadi ini cuma saya jawab pertanyaan yang tadi aja, iseng-iseng aja, tambah saya nggak bikin video. Cukup sekian video saya kali ini. Terus dukung channel ini dan doain saya semoga cepat mencapai 1000 subscriber. Dan insya Allah kalau subscribernya naik lagi, mau naikkan naik, tapi saya tetap akan adain giveaway lagi di akhir bulan untuk gelasan yang bahan N66 yang terbaru. Oke, sekian video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Bantu terus channel ini. Salam satu langit.